kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan, atas kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius. Tuhan, Bapak bertambahkan pengertian kepada kami yang mendengar paparan-paparan yang disampaikan oleh hamba-Mu, memberkati kami sehingga kami boleh memahami Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Memberkati hamba-Mu, Pak Tim Tuhan, dengan urapan-Mu, sehingga dalam firman-Mu Tuhan, pelajaran ini ada di dalam kuasa-Mu dan membuat kami semua bergairah di dalam belajar Tuhan. Memberkati waktu-waktu yang kami pakai, tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah Yesus, sehingga kuasa Allah, kehendak Allah saja yang boleh terjadi pada waktu kami belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai Tuhan pelajaran yang akan dibentangkan malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari Pak Tim, langsung dimulai Pak Tim materinya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Jenis, Pak Mulyadi sudah berdoa. Selamat malam semua. Kita bersyukur boleh bertemu di sini. Kalau onset hujan nggak bakalan pasti datang, saudara-saudara. Ya, wong yang Zoom aja nggak datang kok, apalagi yang onset ya. Dimanapun seperti itu ya. Nah, kita mau melanjutkan materi malam hari ini, yaitu melayani seperti Kristus. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apakah pelayanan itu. Ya, masih ingat apakah pelayanan itu? Ada 3 bagian ya yang saya jelaskan kemarin Bapak Ibu. Apakah pelayanan itu? Ya, ada 3, pelayanan roh, pelayanan pendamaian, dan pelayanan kasih. Jadi syarat yang utama itu kita sebelum melayani Tuhan harus mengalami pelayanan Roh Kudus, yaitu yang melahirkan baru kita orang berdosa, kemudian menjadi anak-anak Allah. Itu dulu. Jadi kalau orang belum lahir baru lalu melayani Tuhan, bisa kacau, bisa rusak, apalagi bicara motivasi bisa nggak karu-karuan, saudara. Jadi melayani Tuhan itu karena apa dia? Gitu ya. Nah, setelah mengalami pelayanan Roh Kudus, maka kita mengalami pelayanan pendamaian, yaitu damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan orang lain, dan dapat mendamaikan orang lain yang sedang bermusuhan. Nah, itu hakikat dari hadirnya pelayanan kita, saudara. Pelayanan Yesus, pelayanan para rasul, pelayanan kita, seperti itu ya. Apalagi kalau konteks mengajar, memberitakan Injil, berkhotbah, itu kan membawa orang lain untuk berdamai dengan Allah. Kembali kepada Tuhan. Lalu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, pelayanan kasih. Nah, ini pasti sudah dilakukan sebagai gereja secara komunitas ataupun secara pribadi ya, punya hati yang berkemurahan seperti Yesus, hatinya penuh dengan belas kasihan kepada orang banyak. Kalau kita lihat, karena orang banyak itu seperti domba yang tanpa gembala. Mereka sudah berhari-hari ikut Yesus, lalu perutnya lapar, kata Alkitab. Lalu Yesus tidak mengatakan pulanglah gitu ya ke rumahmu. Enggak. Yesus berkata kepada para murid, Markus pasal 8 mencatat, saudara, beri makan mereka itu. Ya, yang jumlahnya 4.000 itu. Jadi kisah yang kedua ya. Kalau yang pertama 5.000 orang, ini di Yohanes 6, ini yang Markus 8 4.000 orang. Saudara. Jadi dengan roti dan beberapa ikan kata Alkitab. Jadi bagikan, beri makan. Nah, itu pelayanan kasih, saudara.
tentunya bukan hanya makan, banyak juga perlu uang kesehatan, ya, ke dokter dan lain sebagainya. Intinya adalah menolong orang lain, saudara. Nah, itu hakikat dari pelayanan. Nah, sekarang kita masuk ke melayani, subtema melayani seperti Yesus. Nah, kenapa kok melayani seperti Yesus? Karena dari PLPB pusatnya adalah Yesus. Ya, bukan nabi, bukan rasul. Nah, seringkali kita lupa ya. Bukan tokoh-tokoh Alkitab. Ya, saya ingat Pak James menyampaikan ya. Tokoh-tokoh ya Pak ya, yang di YouTube itu ya. Pahlawan-pahlawan iman atau tokoh-tokoh Alkitab itu ya. Oke, saya juga dengar. Ya, betul, saudara. Kita meneladani mereka semua. Tapi jangan lupa mereka sebenarnya meneladani Kristus. Kalau orang PL percaya kepada Kristus yang akan datang. Nah, orang perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Nah, jadi intinya perjanjian lama, perjanjian baru atau seluruh Alkitab itulah bicara tentang Kristus, bicara tentang penebusan Kristus. Dari pihak manusia, ketidaktaatan, saudara, mereka berdosa, lalu pihak Allah, yaitu tentang Kristus memberikan solusi, saudara ya, pengampunan, penebusan. Nah, makanya model semua pelayanan itu seperti Kristus. Jadi melayani seperti Kristus itu bagaimana? Nah, mungkin di antara kita ada yang berpikir, nggak mungkin, gitu ya. Kita ini kan bukan Kristus, Kristus bukan kita. Nah, saudara, kalau semuanya bilang nggak mungkin, lalu kenapa kita jadi orang Kristen kalau begitu? Kenapa jadi hamba Tuhan? Kenapa buka gereja, saudara? Kalau semuanya tidak mungkin. Ya, tapi Alkitab mengajarkan, apalagi Yesus memerintahkan apa? Matius pasal berapa itu? 5 ayat 8 ya. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga sempurna. Loh, berarti kita ini dituntut untuk sempurna, seperti Kristus, saudara. Nah, sudah sempurna? Belum. Tapi kita berjalan menuju kepada kesempurnaan itu. Nah, itu ada prosesnya, ada progresnya ketika kita ada di dalam dunia. Mungkin ada di antara kita yang ingin sempurna atau sudah sempurna, tempatnya bukan di dunia, tapi di surga, saudara. Pengen masuk surga? Pengen. Tapi siapa yang duluan pergi ke sana? Nggak ada yang mau, saudara. Kenapa? Karena untuk masuk surga harus melalui kematian. Kalau konteks sekarang ya, kecuali Kristus datang kembali, itu melalui diubahnya tubuh yang fana, daging dan darah ini, dengan tubuh kemuliaan. Jadi tidak mengalami kematian secara fisik. Tapi kalau untuk sekarang ini, saudara, ya mengalami kematian. Jadi kalau ditanya, mau masuk surga? Mau. Siapa yang mau duluan ke sana? Nggak mau, saudara. Gitu ya. Kenapa? Karena harus mati sekarang. Oh, jangan mati sekarang, Pak. Kan belum menikmati hidup ini, ya, saudara. Oke, makanya kita lihat melayani seperti Kristus seperti apa. Coba Markus 10 ayat 42-45. Yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka, ini murid-muridnya, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Perhatikan, saudara, ada dua kata, pelayan dan hamba. Nah, ini versi Yesus. Melayani seperti Yesus. Kalau melayani bukan seperti Yesus, ya seperti ayat sebelumnya. Punya kuasa, punya otoritas, saudara, istilahnya tangan besi, gitu ya. Lalu ketika menjalankan pemerintahannya atau pelayanannya atau pekerjaannya, dikatakan menjalankan kuasanya dengan keras. Mumpung punya otoritas, mumpung berkuasa. Nah, mungkin orang berkata begitu ya. Sehingga menindas yang lemah, nggak peduli yang lemah, saudara. Yang penting dia tetap eksis, tetap berkuasa. Kalau perlu seumur hidup, saudara. Nah, itu konsep dunia. Pelayanan, pekerjaan versi dunia. Tapi versi Yesus, saudara, semuanya ingin besar, ingin terkenal, ingin dikenal. Benar ya, saudara? Ingin berpengaruh, gitu kan? Pelayanan kita ingin berdampak, gereja kita juga ingin dikenal. Masa gereja dari dulu kecil terus, dalam arti kok nyaris tak terdengar ya suaranya. Ketika orang bertanya, gerejamu apa? Kita sebut namanya,
di mana itu ya? Nah, nggak tahu toh saudara, di mana itu ya? Kok baru dengar saya? Wah, itu nggak enak itu saudara. Padahal gereja kita sudah berdiri 5 tahun ke atas katakanlah. Nah, memang mau nggak mau kita ingin dikenal. Makanya ada YouTube. Nah, paling tidak JKI Suara Kristus atau gereja manapun melalui YouTube sudah terkenal sekarang. Sudah dikenal juga. Bahkan mereka langsung punya kesimpulan ada gereja. Nama-nama yang sudah disebutkan yang ada di YouTube itu. Tapi Bapak Ibu, lihatlah. Kalau melayani seperti Yesus, maka dikatakan apa? Kalau mau menjadi pelayan, yaitu melayani Kristus, maka dikatakan apa? Menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Antara pelayan dan hamba. Ini sebenarnya sama nih maknanya. Saudara, kata yang berbeda ya, pelayan dan hamba. Maknanya sama sebenarnya. Nah, kita akan lihat berikutnya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat, saudara, Yesus saja datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Timbul pertanyaan, senang mana, dilayani atau melayani, saudara? Senang mana kira-kira? Melayani atau dilayani? Ada yang bisa kasih jawaban? Boleh langsung bersuara, saudara. Senang mana, melayani apa dilayani? Ya, dilayani, Pak. Suka? Dilayani ya? Ya. Oke, Kalau dilayani. Keinginan daging sih inginnya dilayani ya. Tapi keinginan daging. Iya, keinginan daging inginnya senangnya dilayani. Nah, Bapak Ibu renungkan saja. Kalau melayani lalu dilayani, ya kata aktif sama pasif ya. Umumnya kalau yang senang dilayani itu anak kecil apa orang dewasa? Oh, tapi orang tua ya senang dilayani, Pak. Itu kasus khusus ya, saudara. Tapi secara umum, ya saudara, yang senang dilayani itu anak kecil apa orang dewasa? Anak kecil. Seperti cucunya Pak Willy tadi itu kan, saudara, ya. Umur 4 tahun ya, makan masih mau disuapin ya. Kalau nggak disuapin, bener nggak makan. Nah, kecuali makanannya cocok ya Pak Willy ya, diajak makan di luar terus, itu nuansanya memang beda. Jadi namanya anak-anak kalau makan di rumah itu lelet Bapak Ibu, nggak habis-habis gitu ya. Tapi kalau diajak makan di luar, ya di CW kayak kemarin tuh Pak Willy ke CW hari Sabtu. Nah itu pasti lahap saudara, apalagi tambah ajak main ya saudara. Nah itu namanya anak-anak. Bahkan sudah di rumah pun makannya kenyang. Tapi sampai pintu gerbang atau di parkiran, langsung anak itu berkata, kok perutku kemerucuk ya, lapar lagi. Nah itu saudara, namanya anak-anak itu kayak begitu. Jangankan anak-anak, Pak, kita orang tua ya gitu, sudah makan di rumah kenyang, sampai mall kena hawa dingin, langsung lapar saudara. Nah, jadi kalau kita lihat, orang yang senang dilayani itu sebenarnya anak kecil. Ya, dan orang yang melayani berarti sudah dewasa. Orang tuanya kan melayani anak-anak. Nah, sekarang sama ini prinsipnya. Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi jemaat, masih sukanya dilayani terus, berarti kondisi rohani kita sebenarnya masih anak-anak. Ya, bahkan masih anak kecil. Apalagi suka ngambek ya, saudara ya. Suka apa? Iri hati gitu, seolah-olah kok nggak diperhatikan ya, saudara. Itu sebenarnya anak kecil. Ya, oke. Karena kita di lingkungan jemaat, memang ada jemaat yang dua model ini. Ada jemaat yang senang diperhatikan. Ya, mungkin Pak James, Pak Willy juga mengalami itu. Ini jemaat situ harus perlu perhatian khusus. Kalau yang ini nggak terlalu, ya, namanya gembala gitu ya, kita bisa tahu. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang merasa bersyukurlah dan bertobatlah gitu ya. Kenapa nyusahin pendeta? Yang suka diperhatikan, yang bahkan di masa COVID ini, saudara, ada yang seneng diteleponi. Makanya awal-awal dulu kita ini pelayanannya ya telepon-telepon, saudara, video call berserta keluarga gitu ya, saudara. Itu COVID 1 tahun pertama. Lalu 1 tahun kedua kita sudah nggak lakukan lagi. Kemudian ditanya sama jemaat yang suka telepon-telepon itu Pak Tim sama Pak Bambang kok nggak pernah telepon-telepon lagi? Lalu saya mengatakan begini, senang diperhatikan, senang diteleponi terus-terusan, sering ditanyai macam-macam. Kalau senang,
berarti anak kecil kalau saya bilang. Berarti rohanimu nggak bertumbuh. Ya, rohanimu nggak dewasa, saya bilang. Oh gitu ya Pak? Iya. Bukan berarti kami nggak mau telepon loh ya, supaya kerjaan kita ringan, bukan. Tapi kalau gembala memperlakukan jemaatnya seperti itu, berarti gembala ini tidak menginginkan jemaatnya bertumbuh dewasa. Jadi dari tahun ke tahun, anak-anak terus. Contoh lagi, waktu saya ngajar pemahaman Alkitab di sebuah gereja, nggak saya sebutkan namanya. Itu setiap doa mau firman Tuhan, saya masih ingat karena waktu itu saya kan mengajar ya, kelas pemahaman Alkitab juga. Itu gembala, karena duduk bawah, Bapak Ibu ya, supaya santai gitu ya kelasnya, supaya jemaat juga nggak kaget seperti di kelas gitu ya. Nah, itu gembalanya mesti keluar dari atau berdiri dari tempat duduknya, lalu datengin jemaatnya satu-satu doa dan tumpang tangan. Bukan tidak boleh tumpang tangan, bukan, karena Alkitab juga mengajarkan seperti Paulus, kobarkanlah karunia yang ada padamu dengan penumpangan tangan atasmu. Penumpangan tangannya berapa kali sih? Sekali-sekali, saudara-saudara. Tidak terus-menerus kan? Jadi untuk pentahbisan pendeta, oke, tumpang tangan. Untuk peneguhan, apa, pernikahan atau apa, juga tumpang tangan. Penyerahan anak, tumpang tangan. Kan sekali-sekali. Tapi ini setiap ibadah, Bapak Ibu. Nah, akhirnya jemaat merasa seperti anak kecil, dia dinabobokkan. Kalau saya melihatnya begitu, ini nggak benar, nggak saya lihat ini yang begini. Masa tumpang tangan, seolah-olah tangannya hamba Tuhan ini berkuasa. Yang berkuasa tangannya Tuhan, saudara. Bukan tangan hamba Tuhan. Nah, jadi bukan saya anti tumpang tangan, tidak. Tapi Bapak Ibu renungkan ya, lihat. Berarti ini tipe, dan kalau seperti ini, kapan majunya, kapan bertumbuhnya? Saudara. Ya, oke. Ada satu mahasiswa saya yang ini mau meneliti gereja yang ada pemahaman Alkitabnya. Istilahnya PAK. Jadi judulnya itu Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Gereja, dan nanti itu mempengaruhi kehidupan rohani jemaat untuk melayani Tuhan. Nah, mahasiswa saya bertanya, gereja mana ya Pak? Ya kamu pikir cari sendirilah. Pertamanya saya ngomong gitu ya. Cari sendirilah. Yang kamu lihat gereja besar, ratusan ribuan jemaatnya, coba kamu teliti di sana. Apakah ada ya pendidikan agama Kristennya, yang ada pengajarannya, pemahaman Alkitabnya, ada nggak? Ya pertama-pertama banyak sih, tapi kedua, ketiga pertemuan berikutnya menyusut, saudara. Malam hari ini yang hadir berapa ini? Waduh, menyusut separuh loh. Padahal masih pertemuan 2 kali, saudara-saudara. Ya gitu ya. Wah, memang kalau gereja itu pemahaman Alkitab yang ikut sedikit sekali. Gitu ya, saudara ya. Susah, kenapa gitu? Untuk menggairahkan itu, ya jemaat 100, apakah 50% ikut? Belum tentu, saudara. Gitu kan? Ya di tempat kami aja yang ikut paling 15-an kalau hadir semua. Padahal jemaat kalau hadir 60-an, saudara-saudara. Berarti nggak sampai separuh kan? Tapi rutin, kita sudah tahunan kan, sejak 2012 sampai sekarang. Sudah 10 tahun itu kelas, Bapak Ibu. Nah, lalu akhirnya mahasiswa saya bilang, gerejanya Pak Tim ada nggak? Oh ada, ya wis gerejanya Pak aja. Sekaligus kan saya pembimbingnya. Nah, jadi saudara, saya ini ingin supaya jemaat itu dewasa. Buktinya dewasa apa? Melayani. Amin, saudara. Kalau jemaat maunya masih dilayani, berarti anak kecil, saudara. Tapi kalau semua jemaat itu melayani, saudara, itu berarti sudah dewasa. Nah, makanya kita melihat di sini, mau dilayani, senang dilayani, atau melayani. Tapi konsep Tuhan tidak dilayani. Makanya ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bukan hanya melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau sudah melayani, ada satu unsur namanya pengorbanan. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Jadi ketika Yesus melayani, buktinya apa? Melayani. Ada pengorbanan, saudara. Coba sepanjang perjalanan Yesus di kitab Injil. Pagi-pagi sudah bangun, sebelumnya itu berdoa. Lalu sepanjang hari itu melayani. Betul ya? Dia korbankan waktu ya, tenaga, semua. Lalu sampai malam baru istirahat. Besoknya pagi-pagi berdoa.
bangun, lalu melayani lagi. Nah, ada pengorbanan, saudara. Nah, jadi saya berharap nanti ke depan setelah materi ini selesai, Bapak Ibu melayani, dan yang terpenting bukan sekedar melayani, tapi ada yang dikorbankan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mungkin materi kita juga sekalian. Kalau nyawa mungkin belum, saudara. Gitu ya. Tapi yang lain, pasti itu harus dikorbankan, pasti itu diberikan. Kalau saudara melayani Tuhan, tapi masih nggak siap mental, ya umpama satu contoh saja, aku loh melayani, masa nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah muncul kalimat seperti ini, berarti yang bersangkutan ini belum siap melayani. Ya, karena harga dirinya belum dikorbankan, belum diberikan, masih mau pengakuan. Ya, harganya masih terlalu tinggi, saudara. Tapi kalau dalam konteks melayani Tuhan, yang namanya pelayan atau hamba, saudara, itu nggak ada yang diperhitungkan, nggak ada yang diperjuangkan. Dihargai puji Tuhan, nggak dihargai pun juga nggak apa-apa. Ingat di 1 Korintus 9, kata Paulus ya, hakku itu apa? Kalau rasul lain membawa istri Kristen, ya, gitu ya saudara, aku apa haknya? Malahan Paulus memberikan ilustrasi apa? Saudara, di situ ya, orang yang membajak, ya menikmati hasilnya. Lalu hamba Tuhan, apa hasilnya? Nah, apakah berlebih-lebihankah kalau aku menuai hal-hal jasmani dari kamu, maksudnya jemaat, dan Paulus sudah membagikan hal yang rohani, normal, wajar. Makanya dia menulis, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tapi Paulus mengatakan apa? Hakku apa? Hakku adalah ketika aku melepaskan hak itu. Nanti baca ya 1 Korintus pasal 9 ya. Bicara tentang hak dan kewajiban rasul. Kalau rasul yang lain dapat haknya, kewajiban sudah dilakukan, memberitakan Injil melayani jemaat, lalu haknya dia dapat, tapi Paulus berkata, hakku apa? Hakku adalah ketika aku melepaskan hak itu. Wah, ini sekali berPaulus ini, saudara-saudara. Gitu ya, hamba Tuhan yang besar-besar tanda petik itu, ngakunya hamba Tuhan besar, kayaknya nggak ada apa-apanya dibanding Paulus, saudara. Karena Paulus melepaskan hak itu, tapi yang lain menuntut hak itu. Nah, itu bedanya, saudara. Oke, sekarang kita lihat. Prinsip dunia, Yesus mengajarkan, mau menegaskan ya, saudara, bahwa mereka memerintah dengan tangan besi. Ingat, makanya di dalam gereja, di dalam pelayanan, ini yang harus diingat, saudara. Ini harus diresapi ya, dimengerti benar-benar prinsip melayani ini. Sebab kalau tidak, nanti sama dengan yang sekuler. Sehingga tidak heran ada, saudara, pemimpin-pemimpin di gereja atau rohani ya, tanda petik pelayanan, sama saja, saudara-saudara. Kamu nggak cocok di sini, ya keluar kamu tanpa pesangon. Nah, apa bedanya ini dengan yang sekuler-sekuler itu, saudara? Ya sudah, yang penting kamu nurut saja, nggak usah banyak komplain dan lain sebagainya. Wah, ini kan diktator namanya dan otoriter. Nah, Yesus mengajarkan bukan, itu pemimpin dunia yang sebagian besar seperti itu. Tapi pemimpin negara kita kan nggak seperti itu ya, saudara-saudara ya. Pemimpin itu melayani rakyat. Loh, itu prinsip Yesus. Prinsip Alkitab, saudara. Makanya dia turun terus ke lapangan, saudara. Menjumpai warganya dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa. Lalu yang kedua, prinsip dunia apa? Menjalankan kuasanya dengan keras. Ya, otoriter itu tadi. Karena berkuasa. Tapi, saudara, bagaimana dengan pelayanan rohani? Nah, tentunya nggak boleh sama. Harus beda. Nah, makanya malam hari ini kita akan merenungkan melayani seperti Kristus itu bagaimana. Markus 10 ayat 43 kita diingatkan. Kalau begitu prinsip melayani Yesus itu, lihat istilahnya paradoks. Seolah-olah berlawanan, tapi sebenarnya menunjukkan satu keharmonisan. Itu namanya paradoks. Dikatakan apa? Ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Nah, ini yang harus diingat. Jadi kalau malam hari ini kita semua ingin melayani Tuhan, ingat dua hal ini. Ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan.
ingin terkemuka atau terkenal, hendaklah mau menjadi hamba. Jadi ujung-ujungnya apa? Kembali kita dipanggil, walaupun sudah menjadi pemimpin, hamba Tuhan besar dan terkenal, Bapak Ibu, kita harus ingat dua hal ini, pelayan dan hamba. Jadi kalau ngakunya, aku ini hamba Tuhan, wah saudara, maka yang lain bisa berkata, loh dia hamba loh. Namanya hamba apa? Melayani loh. Coba dites loh. Saudara ya, macam-macam. Saudara. Nah itu ketahuan, itu benar hamba apa Tuhan. Gitu ya saudara. Itu penting sekali. Nah Yesus bukan dilayani, tetapi melayani dan pengorbanan lagi. Memberikan nyawanya untuk banyak orang. Nah jadi melayani seperti Yesus, atau boleh saya katakan, memimpin ya seperti Yesus adalah memimpin yang melayani. Saudara. Pertanyaannya, bisakah? Coba gambar itu, Bapak Ibu renungkan. Itu kondisinya, konteksnya suasana makan. Ya, seperti malam Imlek kemarin. Waduh, makan tuh walaupun jangan makan-makan ya, namanya perut lapar ya makan, saudara ya. Rame kan? Walaupun kapasitas 50%, oh ya rame juga, saudara. Nah, semuanya dalam kondisi makan. Nanti Bapak Ibu lihat Yohanes 13. Karena Yesus mau menjadi teladan, benar-benar bahwa melayani adalah apa? Dikatakan tadi ingin besar, ingin terkemuka, harus menjadi hamba dan pelayan. Yesus lakukan itu. Dia tinggalkan meja makan, tinggalkan makanannya, bahkan dia tanggalkan jubahnya dan memakai jubah hamba. Saudara. Baru kali itu Yesus pernah ganti jubah ya. Sepanjang hidupnya nggak pernah ganti jubah, saudara ya. Tapi kali itu dia benar-benar ganti jubah. Tapi bukan ganti jubah yang lebih baik. Ganti pakaian yang lebih baik, tidak. Tapi pakai pakaian hamba. Lalu dia melayani sebagai hamba, yaitu membasuh kaki murid-murid. Memang salah satu pekerjaan hamba yang utama, kalau ada tuan rumah kedatangan tamu, tamunya nggak boleh masuk, saudara. Maka tuan rumah akan panggil hambanya, lalu hambanya bawa baskom berisi air, lalu mencuci kaki. Tamu-tamu itu setelah bersih baru diizinkan masuk ke rumah tuannya itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus seperti itu. Baik. Jadi benar-benar mau melayani, benar-benar mau jadi hamba. Ya, makanya kalau saya mengajar di STT, nah ini penekanannya, saudara. Sebab kalau tidak, nanti mereka lulus itu merasa, wah, aku besok khotbah di gereja yang besar, yang megah dan mewah, semua fasilitas oke. Nah, akhirnya lupa, saudara. Kalau prinsip ini tidak ditekankan. Ya, apalagi kalau pelayanan mereka di kota kan, wah sudah, bisa lupa, saudara. Bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu yang seperti ini. Gitu ya. Kalau yang sederhana seperti di desa, mereka dari luar daerah ya, Bapak Ibu, luar dari Surabaya, kok seperti ini ya? Oh enggak, berarti pelayanan sudah berubah. Oh tidak. Nah, makanya Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu sudah memberikan teladan kepadamu. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, apakah Yesus Kristus layak disebut pemimpin? Nah, Bapak Ibu, lihat ya, pemimpin itu kan biasanya apa? Orangnya berpengaruh, banyak pengikutnya, ya. Lalu apalagi, saudara? Punya banyak waktu, tapi Yesus tidak banyak berpengaruh, makanya Alkitab mengatakan apa? Kalau engkau percaya, dia berkata kepada muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Masih ingat ayat itu, saudara? Di dalam Injil Yohanes ya. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi kalau mau jujur, Yesus dengan Paulus sebenarnya besar mana? Nah, besar dalam arti ruang lingkup pelayanannya. Kalau Yesus hanya di Palestina, Paulus bisa lintas benua, lintas negara. Kalau Yesus di satu negara saja. Nah, hamba Tuhan masa kini lebih hebat lagi, keliling dunia, Bapak Ibu. Itu ya artinya. Nah, jadi punya pengaruh. Tapi Yesus tidak banyak pengaruhnya, tidak banyak pengikut. Ya, yang ribuan itu pengikut abal-abal sebenarnya. Mereka mau ikut Yesus itu ada motivasinya. Pengen makan roti kenyang dan ada sisanya. Betul kan? Urusan perut sebenarnya. Waktu Yesus mengajar, Yohanes pasal yang ke-8, mulai pasal 6,
mereka marah. Lalu pasal 8 mengaku percaya, mereka juga marah, kemudian mereka mau melempari Yesus dengan batu, mengatakan Yesus orang gila dan kerasukan setan. Lihat saudara, ini percaya model apa ini? Nah, jadi makanya bagi Yesus yang banyak itu nggak relevan. Mau ikut syukur, nggak ikut ya sudah. Sampai Yesus berkata, Yohanes 6 itu kan, apakah engkau tidak mau pergi juga dengan mereka? Karena banyak orang yang mengundurkan diri ya dan tidak mau ikut Yesus. Yohanes 6 ayat 66 itu. Lalu Petrus ketika ditanya itu menjawab, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah roh dan hidup. Nah, secara psikologis ditinggalkan banyak orang, merasa susah dan ikut yang banyak. Benar ya, saudara? Tapi Petrus berkata, tidak. Yang 12 ini tidak terpengaruh, saudara. Walaupun yang ribuan sudah meninggalkan Yesus. Kalau hamba Tuhan sekarang stres ya, ditinggalkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan, stres saudara. Tapi Yesus nggak masalah. Nah, berarti tanya ya, benar seperti Yesus, saudara? Melayani seperti Yesus, bahkan yang di sana bisa bermusuhan ya, saudara ya. Itu jemaatku loh, kok jemaatku? Sejak kapan jemaat itu jadi jemaat kita, saudara? Tetap jemaatnya Tuhan. Dia sang gembala. Tidak pernah kita mengatakan itu jemaat kita, enggak. Nah, kalau merasa susah, ditinggalkan, berarti merasa jemaat itu jemaatnya. Saudara. Gitu ya. Nah, harusnya hamba Tuhan yang dewasa, saudara, kamu pindah ya? Iya Pak, kenapa pindah? Iya, karena di sana saya lebih bertumbuh, puji Tuhan. Bisa gitu, saudara. Berarti kita harus koreksi. Firman Tuhan yang kita beritakan di gereja kita ini berarti membuat jemaat nggak bertumbuh, saudara. Makanya mereka mencari makan padang rumput yang lain. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa jemaat yang pindah. Kenapa? Menikah soalnya. Gitu ya. Ya sudah kamu ikut suamimu ya sudah. Bu sekali-kali tapi disambangi ya. Oh ya Pak Tim, tapi sampai hari ini belum disambangi, sudah ikut suaminya soalnya. Ya sudah. Oh, bukan jemaatku kok, jemaatnya Tuhan, saudara. Kan gitu ya. Nah, kita lihat teladannya harus Kristus. Kristus ditinggalkan ribuan, nggak peduli, nggak masalah. Buat apa banyak tapi nggak mau diajar, tidak siap diajar, tidak rela dididik diajar. Buat apa? Mending yang sedikit, saudara. Gitu ya. Makanya saya nggak susah ngajar berapapun, nggak susah saya. Kalau yang lain mengatakan harus banyak yang datang ya, baru aku mau khotbah. Wah, saya nggak peduli mau berapa. Yang penting ada orangnya nggak. Kalau sudah nggak ada orangnya ya sudah saya pulang. Amin, saudara. Murid saya yang 1 semester kemarin yang saya ajar hanya 3 orang. Bapak Ibu, hanya 3 orang 1 semester. Nanti semester ini nyambung kayaknya yang 3 orang itu karena mata kuliahnya lanjutannya. Ya sudah saya ajar, saudara. Karena dari yang 3 orang itu, kalau semuanya besok jadi pemimpin, saya akhirnya menghasilkan banyak murid kan. Saudara. Yesus mengajar 11 orang. Yang satu kan sudah Yudas Iskariot kan, mati ya Bapak Ibu. Yesus mengajar yang 11. Yang 11 itu pun yang menonjol di Alkitab tidak banyak kan, hanya Petrus, Yohanes, ya, Matius, saudara ya. Yakobus, tapi sudah dipenggal kepalanya juga. Nah, hanya berapa yang menonjol, saudara? Tapi dari yang 3 ini, yang tidak banyak ini, kekristenan mengguncangkan dunia sampai hari ini. Nah, jadi ini filosofi yang bagus sekali. Kalau berkhotbah, didengar banyak orang, tapi kalau mengajar, didengar sedikit orang. Tapi dari yang sedikit orang itu, kalau jadi murid Kristus, mereka akhirnya bisa memuridkan orang lain. Dan Tuhan memerintahkan untuk jadikanlah semua bangsa murid, bukan jadikanlah semua bangsa jemaat. Beda loh, jemaat sama murid, saudara. Nah, itu yang diajarkan Tuhan ya. Tidak banyak berpengaruh, tidak banyak pengikut, tidak punya banyak waktu itu Yesus. Ada orang berkata Yesus itu pemimpin yang gagal atau pemimpin yang berhasil. Memang saat itu seolah-olah gagal. Karena hasilnya tidak bisa dilihat saat itu. Apalagi muridnya juga seperti Petrus menyangkal lah. Saudara kadang semangat, kadang luntur semangatnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita
jadi Yesus pada zaman itu menghadapi para murid jenis begitu, kayaknya sudah angkat tangan, saudara. Iya toh? Tapi Yesus penuh kesabaran, 3,5 tahun mengajar, mendidik mereka intensif. Walaupun nggak semuanya kelihatan. Tapi memang sejarah mencatat para murid Tuhan itu semuanya mati syahid. Mereka melayani Tuhan, walaupun nggak tertulis di Alkitab. Tapi buku-buku sejarah mencatat. Nanti baca buku ya, 12 Rasul Yesus ditambah Paulus. Itu mereka akhirnya pelayanan semua. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, mereka semua pelayanan. Dan risikonya benar-benar seperti Yesus. Melayani, memberikan nyawanya. Melayani, mengorbankan hidupnya. Dan itu para murid sudah mengalami semuanya itu. Sekali lagi, kita mungkin belum mengorbankan nyawa, saudara. Tapi waktu, tenaga, pikiran, ya, apalagi saudara, kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, ternyata Ibrani 12 ayat 1-2 disebutkan di situ, Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi jawabannya, apakah Yesus layak disebut pemimpin? Layak, karena kita mengatakan dia adalah pemimpin yang membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Jadi benar Matius 5:48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga sempurna. Ternyata yang membawa kita sampai kesempurnaan adalah Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita nggak mungkin sampai kepada kesempurnaan. Lalu melayani seperti Kristus yang bagaimana? Contohnya yang dia sudah kerjakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal ya, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti apa? Bapak Ibu lihat sedikit lagi, habis itu kita diskusi ya. Ternyata melayani seperti Kristus adalah, perhatikan saudara, mengajarkan paradok ya. Pribadi yang maha kuasa mau menjadi lemah. Ya, dia adalah Allah yang kekal. Tapi mau menjadi lemah itu mau menjadi manusia. Ya, saudara. Menjadi manusianya dikatakan melalui kelahiran. Ya, bayi, anak. Dan ingat, saudara, itu sangat rentan dengan kematian. Apalagi masa itu Herodes mengancam akan membunuh anak-anak. Ya, jadi kita mau melihat pribadi maha kuasa mau menjadi lemah. Artinya apa? Dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh berkata, ya kita kuat, kita eksis, ya kita ada, kita punya segalanya. Kalau prinsipnya masih seperti itu, sangat sulit bisa melayani. Nah, seringkali kan muncul kalimat keluar dari mulut ya, orang-orang begini ya, tetap aja dia nggak berubah. Nah, dengar nggak saudara-saudara ya? Gereja disamakan dengan perusahaannya. Perintah sana, perintah sini. Masa gembalanya diawi-awi begini? Sini. LCD-nya rusak. Loh, gembalanya digitukan, saudara-saudara. Nah ini, jadi nggak bisa jadi pelayan, saudara-saudara. Dia masih merasa bos kok. Padahal Yesus memberi contoh, abaikan, kesampingkan kedudukanmu, jabatanmu, kekuasaanmu, lalu mau menjadi lemah. Mau menjadi hamba. Manusia sulit, yang sudah berdosa ini sulit melakukannya, saudara. Apalagi sudah biasa memerintah. Gitu kan? Ketika diperintah, sulit. Tapi Yesus, sebagai Allah yang maha kuasa, ketika datang ke dalam dunia untuk melayani, dia benar-benar menjadi lemah. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia yang adalah kaya raya, mau menjadi miskin. Coba kita baca 2 Korintus pasal 8 ya. Silakan, ada yang mau membaca 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Silakan. Ada yang mau baca? Silakan. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, amin. Ini ayat yang sudah jadi lagu ya, saudara ya, dan disenangi jemaat. Yesus saja yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Amin, saudara. Amin. Tapi kaya apa, saudara? Coba lihat ya, nggak cocok sama sekali ajaran itu ya. Lagunya nggak salah karena berdasarkan ayat ini, saudara ya. Tapi kurang supaya kamu menjadi kaya. Nah, oleh karena kemiskinannya, bukan oleh karena kekayaannya. Ini yang nggak dimasukkan yang terakhir tadi, saudara. Nah, jadi Yesus pribadi yang kaya mau menjadi miskin karena kamu, karena jemaat. Tujuannya apa? Supaya kita kaya. Kaya dalam apa? Nah, ayat yang ke-7 ternyata. Kaya oleh kemiskinannya. Apa itu? Ternyata orang Kristen kalau sudah mau menjadi pelayan Tuhan, saudara, miskin oleh menjadi kaya oleh kemiskinannya. Ternyata kalau saya dan saudara kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Nah, ini dunia melihat kemiskinan. Kamu punya apa? Iman. Miskin kamu. Kalau kamu punya harta benda, kamu kaya. Nah, itu konsep dunia, Bapak Ibu. Ya. Punya perkataan yang membangun, punya pengetahuan rohani, Alkitab, ya. Kesungguhan untuk membantu, punya kasih. Itu dunia melihat itu kemiskinan. Karena dunia itu melihat yang kelihatan kan. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, yang dinilai dunia itu miskin, justru itu kekayaan. Makanya Yesus yang kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya oleh kemiskinannya, yaitu apa? Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Kalau kita sudah memiliki kekayaan yang seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa melayani. Benar ya? Kalau kita nggak ada sesuatu yang kita hasilkan, keluarkan, nggak mungkin kita bisa melayani. Satu contoh, Yesus mengatakan apa? Kalau dalam hatimu ada air yang meluap, memancar terus, ya sampai kepada kehidupan yang kekal, nah orang ini kaya. Dia bisa melayani Tuhan, dia bisa menyampaikan firman karena Tuhan memberi hikmat terus mengalir seperti air ya, saudara, terus dipancarkan, terus dikeluarkan, ilmunya habis enggak. Tuhan tambahkan lagi hikmat, Tuhan tambahkan lagi pengetahuan. Tapi kalau nggak ada, yang dikeluarkan apa? Kalau di dalam hatinya saja kosong, yang dikeluarkan apa, saudara? Yang dibagikan apa? Makanya kita harus kaya dalam hal iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Setelah itu kita bisa melayani. Nah, Kristus sudah lakukan itu. Ya, lalu yang ketiga yang terakhir, pribadi yang mulia mau menjadi hina. Nah, Filipi 2:5-8 ya. Dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, apa artinya rupa Allah? Ya Allah sendiri sebenarnya. Untuk menerjemahkan itu sulit. Nah, mungkin ayat ini juga disalahpahami oleh banyak orang kan. Tapi sebenarnya arti rupa Allah itu Allah sendiri. Sama seperti Yesus dimuliakan di atas gunung, Matius 17 ya. Masih ingat? Kata kita apa? Yesus berubah rupa. Apa artinya berubah rupa? Menunjukkan kealahannya sebenarnya. Saudara, itu maksudnya kalau kita belajar kristologi. Tapi ingat, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun Allah sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba yang sama dengan manusia. Lalu dikatakan apa? Manusia yang merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Ini pekerjaan yang tuntas ini sebenarnya. Dari lahir sampai mati di atas kayu salib. Itu pekerjaan karya yang tuntas ya, saudara. Nah, nanti kita akan lihat setelah mati apa yang dia lakukan. Kan dia bangkit ya. Jadi lihat, ini yang dikerjakan oleh Kristus. Kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, dia lepaskan. Kalau saudara punya milik dipertahankan apa dilepaskan? Itu milikku kok, pasti dipertahankan. Iya kan? Punya aku kok itu. Itu gereja apa? Tanda petik ya. Itu warisan ya dari orang tua aku kok ya tak pertahankan. Gitu ya saudara. Nah, itu yang saya kadang nggak tahu kenapa bisa ada seperti itu ya. Itu ya akhirnya warisan turun temurun saudara.
Ya sudahlah urusannya ya sinodenya. Tapi sebenarnya kalau konteksnya pelayanan nggak ada. Saudara. Berarti itu milik yang tetap dipertahankan berarti. Kalau perlu jangan sampai gembalanya jatuh ke orang lain. Nah ini malah nggak beres yang begini, saudara. Jadi akhirnya orang lain nggak mungkin bisa memimpin dengan baik. Ya, saya stres kalau lihat gereja kayak gitu. Pasti nggak betah saya, saudara. Nggak bisa naik kita sampai kapanpun. Karir kita nggak bisa naik. Tetap seumur hidup pengerja. Saudara ya. Jadi sulit. Saudara. Makanya di tempat kami ini gereja milik jemaat. Jadi bukan milik perorangan, saudara. Milik yayasan. Nah, jadi kalau anaknya ya mau, anak saya juga ada, anaknya Pak Gembala juga ada ya, mau naik ya tunggu dulu jemaatnya setuju apa enggak, saudara. Nggak bisa otomatis naik harus terima, nggak bisa, saudara. Sudah diomong di depan itu. Jadi kita kayak gereja Protestan sebenarnya, walaupun Pentakosta, saudara. Nah, kenapa Yesus saja tidak menganggap sebagai milik, kita kok menganggap sebagai milik? Nggak cocok, saudara. Makanya Yesus pribadi yang mulia mau menjadi hamba. Bahkan mengosongkan dirinya. Artinya kosong itu supaya bisa mati. Itu pengertiannya. Sebab kalau Allah tidak mengosongkan dirinya, ya Allah nggak bisa mati kan. Ya yang mati memang manusianya maksudnya. Itu kristologi yang sangat dalam sekali. Lihat dari Allah. Nah ini gambar sederhananya. Dari Allah turun sampai mati di atas kayu salib. Kematian yang memalukan. Kematian sangat hina. Kematian seorang penjahat. Seolah-olah seperti itu ya. Karena hukuman salib itu hukuman bagi penjahat. Kelas kakap. Nah Yesus diperlakukan seperti itu. Nah ketika dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka ayat berikutnya apa? Naik, saudara. Ya, dia ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Semua bertekuk lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, Bapak Ibu, yang ketiga kita bisa belajar melayani seperti Kristus adalah melayani dengan segala kerendahan hati. Adanya kesehatian dalam berpikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kepentingan bersama. Ingat, untuk kepentingan bersama. Makanya di dalam gereja harus ada kesatuan kesehatian, harus. Dan tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama. Karena jemaat Filipi ternyata sendiri-sendiri. Makanya sampai Paulus menulis surat ini memberikan Kristus yang mulia mau menjadi hina. Dan yang terakhir mengajarkan kerendahan hati, dengan kata lain menganggap orang lain lebih utama. Wah sulit ya saudara ya. Aku yang harus lebih utama dibanding orang lain. Tapi Yesus mengajarkan orang lain lebih utama dibanding kita. Jadi melayani seperti Kristus, kita melayani dengan meneladani Kristus. Kenapa kita melayani? Karena Kristus yang lebih dahulu melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan dosa kita. Amin. Saya serahkan ke Pak James. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengar pemaparan melayani seperti Kristus. Nah, mungkin awal saya beri kesempatan buat yang ingin bertanya lebih dalam tentang materi ini. Nah, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Bisa langsung bertanya. Silakan. Kalau enggak, saya bertanya dulu. Saya yang bertanya. Maksudnya mewakili Bapak Ibu Saudara loh ya ini pertanyaannya. Ya, silakan. Bu Sulami mau bertanya. Oke, silakan.